anugerah-Mu di dalam hidup setiap kami masing-masing, ya Allahku di dalam Kristus Yesus. Kalau kami hari ini ada, semua karena anugerah, semua karena kebaikan, semua karena kasih-Mu. Karena itu Tuhan, kami bersyukur untuk bisa menikmati semua kemurahan-Mu di dalam hidup kami, dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Dan kami mau menikmati semua kemurahan-Mu juga Tuhan lewat kami mendengar firman-Mu. Biar ketika kami mendengar firman-Mu, kami belajar tentang kehidupan itu sebenarnya. Dan siapa kami di hadapan-Mu. Karena itu Tuhan, mari urapi kami selalu Tuhan, telinga pendengaran kami. Bahkan ketika firman-Mu disampaikan, biar juga hamba-Mu mendapat urapan daripada Tuhan. Bahkan kami semua di tempat ini tanpa terkecuali. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang akan memberi pengertian buat setiap kami. Terima kasih Bapak. Kami sediakan hati kami bagi-Mu dan berbicaralah bagi kami pribadi lepas pribadi. Kami mau tanggalkan semuanya dan hanya bagi Engkau. Dalam nama Yesus. Amin. Baik, puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, terima kasih untuk anugerah Tuhan yang luar biasa hari ini. Saya kali pertama nih, tadinya saya pikir karena yang baru pertama kali saya pengen bangun tadinya juga gitu. Karena baru pertama. Baik, puji Tuhan, bersyukur ya. Cuman ada kekurangannya Pak Binsar. Kekurangannya nggak kecium bau saksang lagi. Iya, ini masalahnya ini. Baik, puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar saudaraku tentang ada doa Tuhan Yesus yang hari-hari ini mungkin sedang digenapi, tapi bukan digenapi dalam pengertian bersatu, tapi penggenapannya sedang dalam kondisi ya. Saya melihat beberapa waktu ya saudaraku dan belajar dari beberapa teman-teman dari beberapa sinode saudara. Dan saya melihat jujur saja kalau kita mau jujur dengan hati kita masing-masing saudara. Gereja soalnya sebenarnya di Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Ya. Gereja ada, timbul sinode baru, itu bukan karena perkembangan dari jemaat-jemaat yang baru menerima Yesus. Itu jemaat kebanyakan dari GPP saudara. Tahu GPP? Gereja pundah-pindah. Iya. Gak suka di gereja ini, pindah ke satu gereja lagi. Hamba Tuhannya ada dua, pindah lagi gereja lagi. Nah jadi saya melihat ada satu keprihatinan di dalam saya. Dan Tuhan memberikan buat saya satu pengertian di dalam Yohanes pasal 17. Kita buka sama-sama ya. Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 23 doa Tuhan Yesus. Ya, ini doa yang dia sampaikan di hadapan Bapa untuk supaya gerejanya menjadi satu ya, sampai nanti suatu saat kalau gerejanya sudah menjadi satu saya percaya dia akan datang. Ayat 20 saya bacakan. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku supaya mereka sempurna menjadi satu agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Nah Bapak Ibu Saudara, satu doa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus untuk setiap gerejanya kita semua pada hari-hari ini adalah supaya kita menjadi satu. Nah hari ini kita akan belajar supaya kita memeriksa batin kita masing-masing ya. Kalau Bapak Ibu Saudara ada di tempat ini, percayalah, selalu ada maksud Tuhan yang indah. Tidak semua orang berpikir bahwa kalau di gereja itu, saya mau ngapain. Tidak usah berpikir terlalu jauh. Kita hanya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai alat dari kerajaan Tuhan, untuk supaya kita berfungsi. Ya, Tuhan tidak sedang mencari yang sempurna, tapi Tuhan mencari orang yang berguna. Tuhan mau supaya kita mengerti ada tujuan Tuhan. Suatu saat pernah saya ditanya oleh seorang hamba Tuhan waktu pertemuan beberapa waktu yang lalu. Dia bilang begini, Pak Erwin mau pindah enggak? Ya, ini pertanyaan yang menggelitik juga ya saudara. Mau pindah enggak? Pindah kemana? Saya bilang. Ada salah satu gereja menawarkan untuk saya pindah dengan fasilitas yang dia sampaikan dan bla 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 bla. Terus saya bilang, kenapa? Kan usia Pak Erin sekarang sudah makin bertambah. Ya katanya, dan waktu terus berjalan loh.
Pak Erin belum bisa mencapai pencapaian. Saya bilang, cuma satu saja saya bilang. Hidup itu bukan soal pencapaian, tapi soal menerima. Apa yang Tuhan berikan buat saya, itu yang saya terima. Tidak perlu saya kejar apa yang tidak perlu saya kejar. Kenapa? Jangan habiskan waktu kita hanya untuk mengejar sesuatu yang tidak pasti. Yang pasti-pasti aja. Ya, kita ada di dunia ini bukan sesuatu yang lebih hebat supaya kita menjadi hebat. Tidak. Tuhan supaya kita mengerti bahwa ada tujuan Tuhan yang hebat buat kita. Nah, buat itulah saudaraku, saya mau berkata buat Bapak Ibu semua di tempat ini, nanti setelah dengar firman ini mari kita periksa hati kita masing-masing ya. Tapi sebelumnya saya mau cerita dulu saudaraku, nanti kita mulai belajar merenungan ya. Ini cerita dengan orang buta dan pelita. Orang buta dan pelita ini satu cerita yang membuat saya berpikir seharusnya seperti ini ya. Ada seorang buta pamitan malam itu, dia pulang dari rumah temannya, dia pamitan dan malam itu karena gelap si temannya ini tidak buta, melek dia biasa. Kemudian dia membawa kepada si orang buta ini, temannya ini bawa pelita katanya. Nanti supaya nanti waktu jalan kamu orang bisa lihat. Lah buat apa kata yang buta itu? Wong aku nggak lihat kok katanya. Tapi ya karena yang ngasih sahabatnya ya udah dibawa aja. Bener aja saudaraku, entah berapa lama dia berjalan, tiba-tiba dia ditabrak orang. Brak. Wah, si buta marah banget ya. Hei, lu nggak tahu mata lu buta apa? Gua lagi jalan lu tabrak. Yang nabrak itu tenang-tenang aja saudara. Nggak bilang A, nggak bilang B, nggak bilang pun maaf, dia langsung jalan aja. Si buta melanjutkan perjalanan. Kemudian nggak berapa lama lagi, kemudian ditabrak lagi dia. Ditabrak lagi, hei ini lagi, dasar memang mata lu buta apa? Gitu. Si buta ini bilang ke yang nabrak ini si buta, yang nabrak ini buta. Lu lihat nggak pelita gua? Katanya, kata yang buta. Yang nabrak ini bilang begini, aku nggak lihat pelita, pelitamu padam. Langsung si buta bilang, oh maaf ya, aku kira pelitaku masih nyala. Ya saudaraku, akhirnya yang nabrak ini menyalakan pelita si buta itu dan kembali berjalan. Gak lama lagi yang ketiga saudaraku, dia ditabrak lagi. Nah rupanya orang buta yang tadi marah ini belajar ya. Tidak selalu hal-hal yang membuat dia emosi itu baik. Kita juga bisa belajar bahwa emosi seringkali bukan mendatangkan kebaikan, tapi seringkali mendatangkan keburukan. Kita tidak pernah bisa bersahabat dengan emosi kita, dengan kemarahan kita. Kita tidak bisa membangun persahabatan dengan amarah kita. Saudaraku, akhirnya dia mulai belajar dan ada yang nabrak lagi, duar lagi. Tapi dia lembut berkata, maaf, apakah pelita saya mati ya? Tahu-tahu yang nabrak juga bilang begitu. Itu baru saya mau tanya katanya. Apakah pelita saya mati katanya. Ternyata dua-duanya buta. Ya. Tapi akhirnya mereka ketawa terpingkul-pingkul saudaraku. Dan mereka menyadari bahwa mereka orang-orang buta. Ya. Dan mereka akhirnya karena tabrakan kenceng, pelitanya jumpalitan kemana-mana. Mereka cari-cari gitu ya. Nah tiba-tiba datang lagi seseorang. Hampir nabrak tuh. Dua orang buta lagi nyari pelita ini. Kemudian apa yang terjadi saudaraku? Orang buta itu, orang yang mau nabrak ini kaget. Oh lagi ngapain gitu ya. Oh ternyata orang buta ini lagi nyari pelita. Akhirnya dibantu oleh orang yang melek ini cari pelitanya masing-masing. Orang buta dikasih kembali lagi kemudian dinyalakan. Dan orang yang tadi mau nabrak orang buta yang sedang nyari pelitanya ini berkata dalam hatinya begini. Aku juga harus menyalakan pelita deh kemana-mana. Bukan buat aku. Tapi paling enggak aku bisa menerangi orang-orang yang dalam kegelapan. Karena aku percaya, kalau aku bisa membagikan terangku kepada banyak orang, terangku juga tidak akan hilang. Tapi justru aku akan membawa terang dan menambah terang. Nah ini intinya saudaraku. Dalam kehidupan keseharian kita di gereja, kita banyak menemui banyak hal. Orang-orang yang ada di sekeliling kita, duduk sebangku dengan kita pun tidak sama dan tidak sepikiran dengan kita. Kadang-kadang kita bisa tertawa hari ini dengan orang yang di sebelah kita. Tapi berapa lama kemudian kita bisa bertikai dengan dia. Itulah dunia itu saudaraku. Ini gereja.
Tidak usah jauh-jauh saudara. Banyak orang salah mengerti tentang gereja. Ya, dia pikir gereja itu tempat orang-orang suci, tempat orang-orang baik. Ya, makanya pernah suatu saat saya ditanya diminta izin, diminta tolong oleh salah seorang orang tua untuk bilang begini, Pak Erwin, tolong ya cariin jodoh buat putri saya. Kenapa Bu? Karena saya lihat orang gereja baik-baik katanya. Dia pikir, saudaraku. Ya, nah saudaraku, banyak orang berpikir di gereja itu orangnya baik-baik. Ya, ya kelihatannya doang sih. Ya, kalau mau jujur ya saudara, kita mau jujur dalam hati kita enggak semua baik-baik. Di gereja itu bukan tempat orang kudus saudaraku, tapi sedang dikuduskan. Iya kan? Gereja itu bukan tempat orang suci tapi sedang belajar disucikan. Gereja itu bengkel kita diperbaiki saudaraku. Makanya kalau ada orang berharap di gereja itu baik-baik saja, Anda akan kecewa. Begitu kebentur langsung ngomong, Gening di gereja teh gua kira teh orangnya bager. Nggak taunya teh mani nyeri hati orang. Nah saudaraku artinya itu, orang gereja saudaraku kalau marah, double portion. Kenapa? Kalau orang-orang luar kita marah, kenapa orang luar kok? Enggak masalah, dia belum kenal Tuhan, dia belum kenal kasih Kristus. Kalau orang gereja marah, lu mau ngomong apa coba? Katanya penuh kasih, galaknya minta ampun. Gua kira mah lu bager muka doang lu rapi. Hati lu mah jika kata Tuhan kayak pan udah ngomong di dalam Alkitab ya. Dan manusia mah datang sama aku teh lewat mulutnya doang, dah hatena mah duka teuing ti mana. Nah, maksudnya apa? Enggak ngerti kan? Nanti biar Tiur yang ngasih tahu ya. Nah, saudaraku kadang-kadang kita enggak ngerti ada hal-hal yang indah ketika kita belajar firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu tapi ini yang saya harus sampaikan. Di gerejalah kita belajar menjadi orang yang direndahkan dan merendahkan diri. Ya, kita belajar merendahkan hati kita. Suatu saat saya waktu sinode kemarin ditanya sama teman-teman saya, lu nggak mau ikut ujian pendeta? Enggak. Kenapa? Lu udah lama banget lu jadi pendeta muda. Gua mah tetap pengen jadi pendeta muda biar kelihatan muda. Gua mau ogah jadi PDT, kenapa pendeta tua? Mendingan gue PDM, pendeta muda. Nah saudaraku kadang-kadang hal-hal yang seperti itu, yang sepele itu kadang-kadang membuat kita, apa sih lu kepo banget gitu loh ya. Enggak, jadi jangan pernah terpengaruh oleh keadaan. Nah saudaraku, jangan lewatkan kesempatan untuk belajar. Di mana Anda bisa belajar tentang rohani? Di gereja. Belum tentu pembinamu itu seperti yang kau pikirkan, selalu baik-baik saja. Enggak, saudara. Belum tentu selamanya dia baik, tapi kita belajar. Ya, bagaimana kita bisa melewati masa-masa sulit dalam gereja dan kita bisa merefleksikan hidup kita tetap memiliki perspektif iman yang benar tentang Kristen, ya, di gereja. Yang pertama, saudara, bagaimana kita menghadapi solusi ketika ada masalah di gereja. Gereja itu terdiri begitu banyak orang-orang dengan berbagai karakter. Ya, yang Nias dengan karakter Niasnya, yang Chinese dengan karakter Chinese-nya, yang Batak dengan karakter Bataknya, yang Jawa dengan karakter Jawanya, yang Sunda dengan karakter Sundanya. Semua membawa karakter masing-masing. Dan kesatuan gereja dan kesatuan jemaat itu bukan seragam. Kita semua masing-masing boleh menampilkan diri kita masing-masing. Tapi dalam porsi yang tepat untuk saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Ya, kita belajar untuk menempatkan posisi kita dengan benar. Kalau ada masalah di gereja, saudaraku, solusi yang pertama, jangan menghindar. Ini solusi yang pertama. Saya rindu Bapak Ibu Saudara yang saat-saat sekarang nih jemaat yang udah mulai mau ambil ancang-ancang, gue pindah aja, gue udah kesel banget di gereja ini ya, pindah-pindah mulu, gue mau pindah juga. Saudara tahan dulu, jangan lari. Kita terpancing kalau kita punya masalah di gereja, pindah gereja lain. Ya, kita pikir dengan gereja kita pindah gereja lain,
gereja kita yang baru itu akan menyelesaikan masalah kita. Enggak. Saya mau kasih tahu, tidak ada gereja yang sempurna. Kalaupun ada gereja yang sempurna, Anda datang, gereja itu tidak sempurna. Karena Anda tidak sempurna. Jadi kita belajar untuk ada tetap dalam satu komunitas. Ada satu hal yang luar biasa. Ini di gereja inilah kita belajar arti digosok. Digesek. Tapi jangan digasak. Gosok. Supaya apa? Supaya bagus. Supaya bagus. Nah, saudara, di gereja ini kita belajar arti merendahkan hati. Gak gampang memang, gak gampang. Tapi mari kita belajar. Orang yang paling nyebelin saudara di gereja, ya, selain orang teman-teman saudara yang ada di sebelah kiri kanan saudara, yang paling nyebelin adalah pemimpin saudara. Percayalah sama saya. Paling keselin. Gua mau lawan pemimpin gua nggak lawan, gua kesel. Kan begitu. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah memang kenapa Bapak Ibu ditempatkan di situ. Supaya Bapak Ibu tetap bisa menjadi berkat. Jangan, yang pertama, jangan pindah gereja. Saya usulkan, saya anjurkan jangan pindah gereja. Kalau Anda pindah gereja, Anda melewati masa-masa belajar Anda. Anda melewati waktu-waktu belajar Anda tentang kebersamaan, tentang kerendahan hati, tentang kasih Kristus. Mulai belajar. Jadi kita mulai belajar, saudaraku, arti kehidupan kita sungguh-sungguh. Dalam Galatia 6 ayat 1 saya bacakan. Saudara-saudara, jika seorang kedapatan dalam suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya juga jangan kamu kena pencobaan. Nah, tugas dan tanggung jawab setiap jemaat adalah menjaga saudara-saudaranya. Dengar ini, ya, tak kasih tahu nih, bukan menjaga dirimu sendiri, tapi juga menjaga saudara-saudaramu. Itu tugas kita. Di gereja itu bukan cuma tugas pemimpin menjaga jemaatnya, tapi tugas Bapak Ibu Saudara menjaga kawanan saudara-saudara. Saling membantu dengan yang lainnya. Ada seekor macan, saudaraku sekarang mau pengen makan banteng. Dia datang ke gerombolan banteng lagi makan rumput, tiba-tiba mau makan itu banteng, banteng langsung ambil posisi. Ya, pemimpin banteng ambil posisi semua. Jadi tanduknya keluar semua, saudaraku, keluar lingkar gitu. Ekornya di dalam semua. Wah, singa nih bingung. Makannya gimana nih yang dihadapi tanduk. Singa pinter, saudaraku. Ya, dia ngomong sama yang sebelah, sama banteng yang satu. Tahu nggak lu? Kata sebelah lu jelek. Lu tahu nggak? Lu dibilang jelek, lu payah lu katanya. Udah, payah dah. Jadi saudara, dia hembuskan itu semuanya. Ya. Akhirnya bercerai mereka, berantem mereka diantaranya, yang lemah diterkam oleh singa. Kita juga seperti itu di jemaat. Jangan saling membantai. Wow, bahasanya keras juga ya. Jangan saling menyalahkan satu dengan lain. Kita tidak jauh lebih baik dari siapapun. Siapa kita? Kita tidak jauh lebih. Saya senang sekali dengan satu kata dari bahasa Yunani yang namanya kenosis. Artinya pengosongan diri. Ketika saat gereja sedang dalam kondisi seperti itu, saya ngalamin loh saudara. Saya ngalamin masalah-masalah di gereja, saya ngalamin. Saya langsung bilang, Tuhan, aku mau mengosongkan diri. Sampai akhirnya Tuhan, aku bertemu dengan satu kata. Siapa kamu? Ngerti arti kata mengosongkan diri. Aku bukan siapa-siapa. Aku tidak jauh lebih baik dari siapapun. Kalau ada teman-temanku yang sedang bertikai, tugasku adalah memberikan pendamaian buat mereka. Bukan karena aku lebih baik, bukan. Tapi aku ingin satu tubuh Kristus tidak tercerai-berai. Jangan lari, saudaraku. Orang hebat tidak dilahirkan. Tapi orang hebat dibentuk dari air mata dan penderitaan. Kita belajar. Kita menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang hebat di mata Tuhan. Jemaat-jemaat yang saling mendukung satu dengan yang saling mendoakan. Kalau ada temanmu yang mengalami suatu masalah, jangan dikucilkan,
Jangan dibuang, tapi rangkul dia, jenguk dia, temani dia, kemudian doakan bersama. Jadilah bagian dari hidupnya. Menilai orang itu lebih mudah, saudaraku, daripada menilai diri sendiri. Menilai orang itu lebih mudah, ya. Kalau kita bisa menilai orang lain buruk, buka kacamatamu. Karena mata hati kita yang buruk yang bisa menilai orang lain buruk. Kalau mata hati kita baik, kita akan menilai orang semua berharga di mata Tuhan. Kita benahin dulu diri kita. Apakah kita bisa menilai orang lain dan kemudian bisa menilai diri kita sendiri? Apakah kita lebih baik dari orang lain? Apakah kita lebih benar dari orang lain? Apakah kita lebih suci dari orang lain? Apakah perjalanan kerohanian kita jauh lebih baik dari orang lain? Jangan-jangan kita malah lebih buruk di mata orang lain. Saya pernah bilang sama teman-teman, sekali lagi saya pernah ngomong berapa orang, saya bilang, saya mungkin orang yang paling tidak menyenangkan buat kalian. Saya orang yang tidak pernah kompromi dengan segala hal. Dan mungkin menyebalkan buat kalian. Tapi suatu saat, ya, aku butuh kalian. Kita jangan berpisah, saya bilang. Apapun yang terjadi, jangan pisah. Kenapa? Karena suatu hari aku membutuhkan tenagamu untuk menggotong mayatku ke kuburan. Aku butuh itu. Saudara, kita belajar. Hari-hari kita singkat banget loh, saudara. Sangat singkat. Sangat-sangat singkat. Belum lama ada satu jemaat yang sakit cuma 1 minggu. Umurnya baru 50 tahun. Meninggal. Ada juga jemaat yang umurnya udah 100 lebih. Kagak mati-mati. Makanya saya bilang dalam hati, iya ya, kadang-kadang kelemahan itu jadi kekuatan loh. Bener loh, saudara. Kenapa kelemahannya? Budek soalnya. Begitu malaikat maut manggil, Cim, hah? Cim, hah? Nah ini yang 50 tahun rupanya kenceng banget, begitu kupingnya masih jelas, oi pulang, iya oke, berangkat. Nah saudara, waktu itu singkat, saya cuma seringkali saya merenung antara kehidupan dengan kematian itu tidak berjarak. Sangat dekat. Kapan waktu kita membenahi diri kita? Gereja ada untuk kita saling mengoreksi. Di sini kita belajar arti kehidupan Kristen yang sesungguhnya. Saya belajar menikmati hidup. Nikmati semua, jangan menilai orang lain, ya. Suatu saat ada sepasang suami istri ngopi pagi sore-sore, ya. Dia bilang begini sama suaminya, Mas, tumbennya surem bener. Hari-hari ini kayaknya cuaca jelek banget. Pemandangan di luar surem ya. Si suaminya kaget juga bangun. Langsung dia periksa kaca jendelanya. Oh, langsung dia balik lagi. Mam, bukan pemandangan yang suram. Kaca jendela mama kotor. Kadang-kadang kita bisa melihat orang lain lebih buruk dari kita. Padahal kita yang buruknya minta ampun, saudara. Ya, kalau mata hatimu baik, maka apapun yang kau pandang pasti baik. Ya, periksa hati kita baik-baik. Saya nggak pernah berani menilai orang lain. Kalau ada orang lain bermasalah, saya langsung dibilang, Pak Erin yang ituin, bung. Kenapa? Gue juga banyak salahnya. Mari kita doa aja sama-sama yuk. Saya lebih baik begitu loh, saudara. Saya ogah suruh nanganin ini kayak gitu-gitu. Kenapa? Takut. Karena saya tahu, saya sadar saya juga punya banyak masalah dalam hidup saya. Saya tidak benar. Saya tidak baik-baik saja. Saya belajar. Yuk kita belajar nih. Yang pertama, jangan tinggalkan persekutuanmu, ya. Jangan lari daripada itu. Yang kedua, hadapi setiap persoalan itu dengan kasih. Ya. Kalau Tuhan menempatkan kita di tempat sekarang ini bukan suatu yang kebetulan. Karena memang Tuhan sudah pilih itu. Jangan lari. Anda tidak akan pernah bisa bertumbuh kalau pindah-pindah. Istri saya nih lagi masa-masa yang genit, saudaraku. Istri saya kan sekarang sudah 57, jadi masa-masa genit lah, saudara. Ya. Genitnya bukan genit dandan loh, saudara. Genitnya udah kayak anak-anak lagi, bukan. Tapi dia seneng lagi dandanin tamannya, ya, kebunnya. Kebetulan saya tinggal di komplek perumahan, jadi kebetulan teras rumah saya kan ada 5 hektar lah. Hitungan jengkal maksudnya. Nah kebetulan karena tanah cuma sedikit, istri saya cuma bilang begini, Pap, aku mau dandanin ya.
Sok mangga. Ya bikin segala macam. Terus, mau diapain sih? Ntar deh, lihat deh. Pokoknya tugas papa adalah beli pupuk, beli tanah, gali. Coba ngebayang nggak bagian yang berat saya. Dan terus, oke siap. Galiin, beliin pupuk, olah lagi, beliin pupuk lagi. Terus, mama mau nanam apa sih? Udah diem. Saya pikirin dia mau nanam apa. Nggak taunya dia beli bibit dari luar negeri, saudaraku, tanaman yang bagus gitulah, kayak sawi naga apa itu, jadi brrrr gitu. Tumbuh sih, bagus, cuman kerdil. Terus dia protes, ini karena tanahnya nih salah beli. Tuh kan enak kan nyalahin. Saya bilang, ini bukan tanahnya yang salah beli, tangannya salah kelola. Tangan suruh dipakai berdoa malah ngelola tanah, saya bilang. Ya akhirnya dia bilang, iya, kita kadang-kadang kurang bersyukur untuk apa yang Tuhan berikan buat kita. Kita lebih melihat orang lain, lebih berhasil, kita kepingin. Tapi kita lupa prosesnya dia menjadi berhasil. Ya kan? Kita ngelihat orang pelayanan bertambah bagus, kita lupa kalau prosesnya juga gak gampang, saudara. Kita melihat itu dari sisi luarnya, maka kita belajar. Makanya kemudian kata istri saya, ya udah kasih tukang kebun aja. Kembali lagi. Ya, saudara, kita belajar tempatkan posisi kita sebaik-baiknya. Ya, kita dilahirkan, kita tahu. Nanti kalau punya masalah jangan ngambek ya. Aduh, jangan jadi gereja anak-anak Tuhan yang baperan deh. Ya, ngambek. Emang gereja sini doang. Soalnya juga ada yang dekat rumah gua. Enak lagi pulang, Mbak. Pulang gua dapat beras. Iya. Udah gitu diongkosin lagi kalau ke sono kemari. Kalau begitu caranya, apalagi yang sekarang, udah nggak usah ke gereja, makanya kata gua juga nggak usah ke gereja, online aja. Saya dalam hati bilang, lu ke gereja kagak mau, maunya online, maunya YouTube, ntar lu ke surganya juga cuma YouTuben. Lu ya, ada kesempatan ke gereja ogah, pengennya nonton YouTube doang, ntar lo ya ke gereja lu cuman YouTube ngintip lo, oh gila surga kayak gitu ya, bagus banget, makan dah lo ya. Makanya saudara belajar, jangan pernah lupakan ada satu hal yang luar biasa. Dalam Kolose 3 ayat 12 firman Tuhan berkata begini, sebab itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan dan kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Seperti hidup singkat, segala di dunia ini pun singkat. Tidak ada yang selama-lamanya di dunia. Masalah boleh datang, tapi sebentar lagi juga akan pergi. Hidup itu bukan soal apa yang kita dapat, tapi apa yang kita beri. Hidup itu bukan soal lamanya, tapi apakah engkau berguna atau tidak selama engkau hidup. Hidup itu bukan diukur dari berapa panjang usiamu, tapi berapa banyak engkau dipergunakan Tuhan untuk kemuliaannya. Kalau kita sudah bisa menemukan diri kita sendiri, berkenosis dengan diri kita sendiri, mengosongkan diri kita, maka kita akan menemukan untuk apa aku dilahirkan, kenapa aku menjadi orang percaya, kenapa aku ditempatkan di gereja ini, untuk apa aku di gereja ini. Kalau kita menemukan itu, saudara, apapun yang Anda lakukan, itu pasti untuk Tuhan. Temukan itu dulu. Temukan itu. Ya, gereja ada karena kita tahu Tuhan mau menempatkan kita di situ. Jadi jangan lari dari segala masalah, ya. Yang ketiga adalah kita belajar untuk bertumbuh dengan segala perkara apapun. Tuhan mau kasih tahu buat kita, saudara, si A begini, si B begini, si C begini. Kemudian kalau kita bilang begini, kok nggak ada yang gua pikirin kayak gua ya? Kok nggak ada yang seperti gua mau lah? Di gereja mah nggak ada yang kayak gitu, saudaraku. Orang kita suami istri aja suka pacung-cengan, sok gerak tanya Pak Herman. Suka pacung-cengan tuh? Pacung-cengan teh naon ya? Parese adu mulut, adu ngomong lah. Suka? Udah berapa tahun Pak? Nikahnya 22 tahun. 22 tahun. Tahu ukuran sepatu istrinya Pak? Enggak tahu tuh. Udah 22 tahun aja kagak tahu tuh, saudaraku. Nah makanya apalagi sama teman-teman.
Jadi jangan gampangin saudaraku, berkawan, bersahabat itu tidak mudah loh saudara. Kita harus belajar menerima karakter orang dengan baik. Coba orang Batak. Orang Batak kan terkenal lembutnya ya saudara. Untunglah di sini nggak ada orang Batak, ya puji Tuhan lah ya. Orang Batak itu terkenal lemah lembutnya saudaraku ya. Coba tapi orang Batak itu seringkali kekerasannya itu ya spontan. Wah seneng, bilang gitu seneng ya. Coba dia mau nabrak saudaraku. Dia bawa kendaraan, dia bawa angkot, dia mau nabrak. Dia langsung ngomel lu, matamu. Tak tumbuk moncongmu katanya. Kan begitu ya, moncongmu katanya begitu. Itu orang Batak. Tapi kalau orang Jawa enggak. Begitu mau ditabrak, langsung dia lompat. Enggak apa-apa mas. Enggak apa-apa kok. Ya, enggak apa-apa mas. Tapi dibaliknya begini, asu. Kan begitu. Kita belajar nih, menyikapi setiap orang beda-beda. Ya, coba orang Chinese kalau lagi marah, haya, kesono haya, kemari haya. Ya, kita mulai beda. Ya kita belajar. Orang Sunda kalau berantem sama orang Padang, aduh kasihan. Ya, dia bilang dipukulin, bilang sakit, sakit, gitu kan sakit maksudnya sakit. Orang Sunda dibilang sakit maksudnya begini doang, gitu artinya itu sakit tuh begini doang, hajar lagi, sakit, hajar lagi. Makanya kita tuh nggak gampang loh saudara, bersahabat itu nggak gampang. Ya, tapi kita belajar sabar kepada orang lain. Kalau orang lain salah ya perbaiki lagi ya. Pernah pakai kalau kemana-mana pakai Google Map? Mana ya? Pernah kan? 500 meter lagi belok kanan. Anda bingung. Ini belok kanan yang mana nih? Ada 2 belokan nih. Belokan yang mana ya? Akhirnya karena saudara mikir, udah belokan yang ini aja, belokan yang begini. Kemudian begitu salah, apa kemudian dia bilang begini, dasar oon, balik lagi, kan enggak ya, enggak pernah kan ada si siapa Veronica namanya itu kali ya, bilang balik lagi, gua kata juga apa, nyasarkan lo, kan enggak. 200 meter lagi, Anda belok ke kiri, ikuti jalan yang ada, enggak ngomel dia, saudara. Dah Gusti Yesus kayak gitu, seburuk-buruknya kita, sejahat-jahatnya kita, sebandelnya, dia nggak pernah marah sama kita. Betul. Yesus itu bagernya minta ampun. Sejelek-jeleknya kita, seburuk-buruknya kita, dia selalu baik buat kita. Mestinya kita lakukan juga buat orang lain. Gak ada yang baik, gak ada yang benar, semuanya lagi diperbaiki. Kita semua punya kekurangan kok. Kita belajar. Jadi jangan pernah lupa belajar sabar ya, segala sesuatu belajar sabar. Yang keempat, yang terakhir adalah jagalah persekutuan satu dengan yang lain sebagai tubuh Kristus. Setiap manusia punya sisi baik dan sisi buruk. Ya betul kan? Setiap kita punya sisi baik dan sisi buruk. Kita tidak pernah bisa, saudaraku, mengembalikan masa lalu kita. Yang jelek, yang buruk, yang jahat, ya kita tidak bisa kembalikan. Pokoknya apapun yang sudah berlalu tidak bisa dikembalikan. Tapi saya mau bilang, kita bisa memperbaiki masa depan kita. Dengan belajar. Kita gak pernah bisa selama-lamanya. Tapi mungkin dengan kita belajar, kita akan bisa menjadi pandai. Kita belajar terus berpengalaman dengan Tuhan. Hari-hari cepat berlalu loh. Ini udah sebentar lagi udah Natal nih. Ini lagu-lagu Natal udah mulai bunyi nih. Ya, di toko-toko ini udah mulai bunyi lagu-lagu. Terus atribut-atribut Natal udah mulai keluar ya. Biasanya orang-orang yang bagian dekor ini sudah mulai sibuk mikirin dekornya kayak apa. Ini sebentar lagi udah Natal. Tahun 2024 udah mau selesai. 2025 kita bertambah usia, waktu kita terus berjalan, jangan sampai suatu saat kita terlambat untuk menyadari bahwa kita sudah waktunya dipanggil oleh Tuhan. Sadari waktu itu dengan cepat sekali berlalu, saudara. Karena kalau kita tidak sadari,
Ada dua hal pada waktu kematian itu datang. Yang pertama adalah penyesalan. Yang kedua adalah seandainya. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Ketika waktu itu datang buat kita, kita sudah selesai dengan tugas dan tanggung jawab kita, maka kita akan mendengar, hai hamba yang setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kita semua ada di tempat ini, semua hamba-hamba Tuhan, semua anak-anak Tuhan yang luar biasa. Ya, jangan pernah menilai orang dari kulitnya. Lihat apakah diri kita sudah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Saya tutup dengan satu cerita, saudaraku. Ada seorang bapak mengajak seorang anaknya kira-kira umur 14 tahun, ya. Kemudian anak ini naik kereta bersama bapaknya, naik kereta di satu gerbong, ya dia naik kereta. Wah, saudaraku, senang banget tuh anak ya. Lari sana, lari sini, ya. Sebentar-sebentar dia teriak, "Papa, lihat deh, pohonnya ngejar-ngejar kita loh." Iya, teriak lagi, dia lompat ke jendela, dia lihat lagi, "Papa, liatin deh, ih bagus banget tahu." Semua orang kesel karena dia teriak-teriak, saudara. Kemudian salah seorang bapak menegur si orang tua anak ini, bilang ini, "Pak, maaf, bisa enggak anak bapak suruh duduk tenang, suruh diam, kami terganggu karena kami mau istirahat." Si bapak itu bilang, "Maaf ya Pak ya, anak saya baru selama 14 tahun dia baru mendapat donor mata dan dia baru melihat keadaan alam ini. Dia sedang bersuka cita dan menikmati semuanya. Maafkan anak saya. Saya cuma mau bilang begini, cerita ini mungkin hanya sekedar cerita. Tapi bukankah itu kehidupan kita sehari-hari, saudara? Kita melihat keadaan orang di luar kita dalam keadaan seperti apa yang kita lihat. Tapi belum tentu. Kadang-kadang orang tertawa tapi hatinya menangis. Kita tidak pernah tahu itu. Mari kita nikmati hidup dalam kebersamaan. Kalau ada temanmu dalam keadaan punya masalah, jangan tinggalkan, jangan musuhi. Tapi datangi dia, doa sama-sama, rangkul dia, berjalan bersama, sama-sama mencapai kemenangan jauh lebih baik. Saya percaya gereja akan utuh, gereja akan tetap bersatu kalau kita menerapkan firman Tuhan bersama. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk anugerah-Mu. Ketika Tuhan tempatkan kami di satu gereja, tentu ada maksud Tuhan yang luar biasa. Kami ada, kami tahu itu pasti karena Tuhan yang menempatkan. Kami mau berfungsi seperti apa yang Tuhan katakan buat kami, menjadi berguna, menjadi terang. Ketika terang itu kami bagikan kepada orang lain yang masih dalam kegelapan, terang kami tidak akan berkurang. Tetapi justru terang itu akan bertambah menjadi terang lagi. Dan menjadi terang bagi dunia ini. Kami adalah terang itu ya Tuhan. Engkau yang mengatakan kepada kami adalah pelita yang harusnya menyala. Pelita yang membawa damai. Pelita yang tidak membawa ketakutan atau kekhawatiran. Pelita yang membawa pengharapan di dalam hidup ini. Kalau orang lain melihat hidup kami sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, mereka akan menemukan satu muara yang indah, tempat di mana mereka bisa bersama-sama hidup dan mereka bisa bersama-sama berdoa, berpengharapan di dalam Tuhan. Buat kami itu Tuhan, lakukan itu buat kami. Jadikan kami pelita atau garam yang bisa memberikan berkat buat orang lain, menjadi berguna buat orang lain. Gereja tempat di mana kami ada adalah tempat di mana kami ditempa, diajar untuk selalu bisa merendahkan hati, menempatkan posisi kami menjadi berguna di dalam Tuhan. Kami mau belajar menghormati pemimpin kami. Kami mau belajar menghormati sesama kami. Kami tahu kami ada oleh karena doa mereka. Kami bisa bertahan hari ini karena doa-doa mereka. Karena pergumulan mereka untuk kami. Kami mau belajar. Kami tidak akan memisahkan diri kami dari persekutuan ini. Supaya doa Tuhan Yesus terjawab. Supaya kami menjadi satu. Seperti Bapa dan Yesus adalah satu. Terima kasih Bapa. Berkati gerejamu di tempat ini. Dengan segala pergumulan dan masalah yang mereka hadapi. Jadikan mereka tetap bersandar kepada Tuhan dengan kekuatan Tuhan. Berkati para pemimpin gereja di tempat ini. Engkau sudah memakai mereka, memilih mereka. Dan kami tahu Tuhan, tanggung jawab yang besar ada di hati mereka. Dan Tuhan kuatkan dan teguhkan mereka. Bahkan seluruh jemaat-jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa.
Kami menyerahkan semua doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati.